Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, tapi bukan percetakan biasa seperti kayak fotokopi, printer. Tetapi mereka ini mencetak kartu-kartu digital. Contohnya seperti kartu Visa, Mastercard, kartu debit, kartu kredit. Jadi bisa dibilang ini memiliki teknologi yang cukup mutakhir. Karena pelanggan-pelanggan mereka pastinya pelanggan-pelanggan yang memiliki perusahaan yang cukup besar. Nama perusahaan ini adalah Jasuindo 3 Perkasa Tbk dengan kode emiten JTPE. Bagaimanakah profil daripada perusahaan ini? Kita akan lihat sama-sama ya profil mereka di sebelah sini. Jadi mereka ini memberikan yang terbaik kepada pelanggan dalam penyediaan solusi percetakan security by dokumen, label, dan hologram. Teknologi kartu yaitu kartu pembayaran, kartu security, kartu reguler, dan biro personalisasi. Dan juga ada banyak percetakan lainnya berupa dokumen bisnis, promo plus, game plus, label premium, serta penyediaan teknologi informasi. Sejak tahun 91 hingga sekarang terus berinovasi ya. Jadi mereka berdiri tahun 91 kalau dilihat di sini. Pada tahun 2010 membuka lokasi baru untuk divisi kartu security dan telah memperoleh sertifikasi Mastercard untuk vendor kartu dan chip embedder serta sertifikasi Visa sebagai pemanufaktur kartu dan chip embedder yang telah memenuhi standar Visa. 2013 mendirikan perusahaan joint venture PT Jasuindo Arjo Wiggins Security yang sekarang bernama PT Jasuindo HID Security yang bergerak di bidang sejenis dengan perusahaan berfokus pada produk elektronik pasport. Lalu juga pada tahun 2018 memperoleh sertifikasi lagi, dan 2019 topan printing perusahaan raksasa US 15 miliar US dollar Jepang melalui topan Graffiti masuk sebagai pemegang saham terbesar kedua. Kita bisa lihat di sini ya, Topan Graffiti Limited. Bergerak di bidang percetakan yang sangat maju ini dan sangat berteknologi. Prospeknya bagaimana? Kalau sekilas saya lihat sih oke ya, tapi kita bukan hanya melihat dari usahanya, tapi harus lihat kinerjanya bagaimana juga. Yang ini akan kita cek bersama-sama. Kita cek pemegang sahamnya dulu. Di mana porsi masyarakatnya 26%, jadi masih aman. Lalu porsi Jasuindo Multi Investama juga masih bagus ya. Cuman nggak ada beritanya di sini, jadi kita skip. Untuk beritanya sih palingan dari JTP-nya sih juga oke-oke aja ya. Membidik pendapatan 1,56 triliun 2023. Cetak kenaikan laba 39%. Laba bersih ada naik 49% juga. Ini nggak tahu yang mana yang benar ya. Tapi kebanyakan mungkin 49%. Penjualan merasa 222% di 2022 dan lain-lain. Aman-aman aja sih. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya yang udah update sampai tahun 2023. Kita lihat dulu. Ini dia surat pengantar SPDL KLK. Kayaknya yang ini sih. Kita bandingkan dengan yang ET Business. Ini dia. Untuk kasnya 137M, cash ratio cuma 25% ya. Oh, berarti hutangnya gede juga. Hutangnya sebesar 267M, jadi masih lebih gede hutangnya. Agak berbahaya sih ini, kurang bagus juga. Kita langsung lanjut ke pendapatannya. Penjualan ada, beban masih ada, laba kotor ada, lalu dikurangi beban lagi, dapat laba usaha masih ada, lalu dikurangi beban lain-lain dan pendapatan lain-lain, dapatlah laba sebelum pajak. Oke, bagus. Penjualannya cukup bagus. Kita lihat penjualannya datang dari mana aja. Penjualan. Bentar, sebelah sini kali. Uang muka penjualan. Nah, ini dia. Penjualan dokumen security-nya 141M. Lalu dokumen non security-nya cuma 25M. Jadi memang datang dari dokumen security. Di mana penjualan melebihi 10% dari penjualan netonya di 2022 enggak ada sih. Di 2021 ada Dirjen Dukcapil, Penduduk dan Catatan Sipil dan Bank DKI. Tapi itu di tahun 2021. Di tahun 2022 ini mungkin datangnya dari pembuatan seperti kartu Visa, kartu Mastercard gitu ya. Karena mereka bergerak di bidang situ. Ini bebannya, beban pokoknya. Jadi memang dokumen yang menjadi spesialis mereka. Transaksi hariannya pada hari Jumat kemarin itu 194 juta.
kurang liquid sih, dan ini pergerakan sahamnya udah naik cukup banyak ya. Harga IPO-nya 225 sih, nggak terlalu jauh ya. Oh, berarti mereka IPO-nya ini udah lama banget, 2002 maksud saya. Udah banyak sekali aksi koperasi seperti stock split di 2022 kemarin. Dan juga mereka cukup rajin bagi dividen ya. Jadi kinerja perusahaan ini cukup oke sih, cuman kasnya agak tipis dia. Kalau dilihat tadi dari pendapatannya, marginnya kurang bagus ya, cuman ROE-nya bagus 16% dia. Karena penjualannya cukup tinggi, salesnya 400-an miliar rupiah dari asetnya 1,5 triliun. Wow, cukup tinggi. PER-nya 11 kali. Tapi kalau ditanya apakah menarik untuk sekarang, bagi saya sih masih belum ya. Karena dari sisi PER-nya masih belum terlalu menarik. Tapi ya ini salah satu perusahaan yang kalau harganya bisa diskon lagi, ini bakal menarik. Kira aja pembahasan JTPE, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dokumen security dan juga berbagai chip-chip sekuritas lainnya. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.